Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Masih dalam muqaddimah halaman 8. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala, wal ya'lam talibul ilmi anna ulumal lughati wal balaghatu bid'atun minha hiya ahadu janahaini yuhalliku, bacanya yuhalliku bermakna ya'lu, terbang, meninggi. Yuhalliku bihi ma fi fahmil kitabi alladhi anzalahu Allahu bilisanin arabiyyin mubin wa fahmi kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya seorang talibul ilmi mengetahui bahwasannya ilmu bahasa dan balaghah itu bid'ah bagian dari ilmu bahasa tersebut. Ini namanya jumlah i'tiradiyah, la mahala laha minal i'rab. Bahwasannya ilmu bahasa adalah hiya ahadu janahain, satu dari dua sayap, yang dengan kedua sayap tersebut seorang bisa meninggi atau terbang untuk memahami Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Arabi, dengan bahasa Arab yang mubin. Bahasa Arab itu disifati oleh Allah mubin, yang bisa menjelaskan. Jadi bahasa Arab itu salah satu dalil bahasa Arab itu adalah bahasa yang terbaik. Ini ayat ini, bilisanin arabiyyin mubin, karena disifati dengan mubin, bisa menjelaskan. Itulah balaghah. Mubin itu adalah salah satu identitas balaghah, itu bisa mubin, menjelaskan, jelas. Wa fahmi kalamin nabi, ini ataf ke fi fahmil kitab, wa fahmi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum belajar balaghah, seorang harus sudah memiliki bekal dalam ilmu bahasa Arab, yaitu nahwu dan juga shorof, karena balaghah itu adalah salah satu dari bidang ilmu bahasa Arab, di mana dengan ilmu bahasa Arab seseorang bisa terbang, bisa meninggi untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah. Wal janahul akharu wal aqlu, dan sayap yang kedua, sayap pertama adalah ilmu bahasa, dan sayap yang kedua adalah al-aql, yaitu memiliki pemahaman, kecerdasan dan juga kemampuan. Fa idza jama'a al-aqlu was-sharihu ma'al fahmi as-sahihi li nususil wahyi sara haluhu qariban min halil arab. Apabila terkumpul pada seseorang akal yang sharih, akal yang jelas, yang tidak, yang mudah dan gampang dalam memahami sesuatu, bersama dengan pemahaman yang sahih terhadap nususul wahyi, maka keadaannya akan berubah menjadi keadaan orang yang qariban, dekat, sebagaimana dekat terhadap keadaan orang Arab, walaupun dia ajam. Jadi walaupun dia itu ajam, kalau dia memiliki kemampuan bahasa Arab dan juga memiliki pemahaman yang kuat, maka keadaannya itu bisa dekat seperti orang Arab. Alladzina kanu yasma'una nususul Al-Qur'an wa kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyarah. Bukan hanya seperti orang Arab, tapi al-Arab di sini disifati dengan orang Arab yang mereka mendengar langsung. Karena enggak mesti orang Arab paham Al-Qur'an dan As-Sunnah. Enggak mesti orang Arab mereka itu mampu menghayati bahasa Arab. Orang-orang Arab zaman sekarang yang mereka jauh dari pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang benar, mana mereka bisa menghayati Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu diserupakan dengan orang Arab, bukan hanya orang Arab, tapi orang Arab yang mereka itu mendengar langsung nusus Al-Quran wa kalaman Nabi mubasyarah, yaitu orang Arab zaman dahulu. Ini beda sudah, seleranya orang Arab zaman dahulu dengan orang Arab zaman sekarang sudah beda. Maka apabila seorang mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, walaupun sekalipun dia orang ajam atau dia dari kalangan orang Arab, akhir dia akan bisa mendekat kepada keadaan orang Arab zaman dahulu. Jadi bisa langsung meresap betul
Karena itu termasuk dalil dalam asma wa sifat. Orang Arab zaman dahulu mereka nggak pernah menanyakan. Mereka nggak pernah ada pemahaman-pemahaman seperti orang Arab mutaakhirin. Tafwid, takwil, dan yang semisal nggak ada. Karena itu salah satu dalil untuk membatalkan takwil, tafwid, dan yang lain itu adalah orang Arab zaman dahulu. Ketika turunnya wahyu nggak ada, mereka itu membantah atau menanyakan bagaimana nggak ada. Karena mereka langsung faham. Berbeda dengan para mutakhirin. Itu salah satu dalam bab asma wa sifat. Wa na'ni bi ulumil lughah, dan yang kami maksud dengan ilmu bahasa adalah ma yata'allaqu bi i'rabiha, apa-apa yang berkaitan dengan i'rab, wa tarakibiha, dan juga penyusunannya, itu dengan bab shorof, tarakib, wa dalalati alfadhiha, dan juga dalalah, penunjukan lafaz-lafaznya, dan ini dengan ilmu balaghah, ilmu bayan. Fakam min mas'alatin waqa'a fiha an-niza', betapa banyak suatu persoalan, permasalahan yang terjadi padanya itu an-niza', perselisihan. Wa khatala ar-ra'yu, khatala ay akhta'a. Wa khatala ar-ra'yu bisababil jahl. Wa khatala ar-ra'yu, demikian juga masalah-masalah yang di dalamnya pandangan seseorang itu salah, bisababil jahl. Bisabab ini khabar dari masalah. Fakam mim mas'alatin, ini kan kam khabariyah kan sebagai mubtada. Khabarnya itu bisa babil jahl. Semua itu adalah dengan sebab kebodohan. Bimakna lafzi wa dalalati, dengan makna lafaz dan juga pendalilannya. Jadi banyak masalah itu gara-gara salahnya itu salah memahami lafaz. Salah dalam memahami dalalatul lafaz. Wa qad asbattu fi dzalika asyaratil masaili, dan sudah aku tetapkan dalam masalah itu puluhan masalah, puluhan contoh. Kanal khata'u fiha bisababi dha'fi at-ta'ammul fil wajhil lughawi wal i'rabi. Di mana kesalahan di dalam puluhan masalah tadi adalah dengan sebab lemahnya penghayatan, ta'ammul dari sisi ilmu bahasa wal i'rabi, dan juga dari sisi ilmu i'rab lil kalimah fi musannafin khasin, untuk sebuah kalimat, itu lemahnya ta'amul dari sisi lughawi, dari sisi i'rabi terhadap suatu kalimat sudah saya sendirikan di dalam musannaf khas, dalam sebuah tulisan khusus. Sebagai contoh bahwasanya lemahnya ilmu bahasa itu nanti bisa menyebabkan lemah dalam pemahaman. Walihada qala ba'dul bulagha, oleh karena itu berkata sebagian ahli balaghah, la yakunul balighu balighon hatta yakuna makna kalamihi asbaqa ila fahmika min lafzihi ila sam'ika. Tidaklah seorang ahli balaghah itu dikatakan baligh beneran sampai dia itu mampu makna ucapannya itu lebih cepat kepada pemahamanmu daripada lafadznya kepada pendengaranmu. Ini ucapan ini juga sangat balaghah ini. Ucapan ini juga sangat balaghah sekali. Karena apa? Dia bilang orang itu nggak mungkin menjadi baligh sampai ucapannya itu lebih cepat dipahami daripada didengarkan. Ya, pada hakikatnya ya nggak ono. Tapi kan ini kan nama saking ini untuk mubalaghah. Ucapan ini kan untuk mubalaghah. Seakan-akan sampai lebih, dia belum selesai ngomong itu wis paham orang itu. Ini hakikat balaghah betul. Ucapannya belum selesai tapi pemahamannya sudah merasuk. Maknanya sudah difahami oleh pendengar. Jadi ucapan ini pun sendiri memuat balaghah yang sangat tinggi. Karena pada dasarnya nggak mungkin ada ucapan itu yang masa sudah difahami, lafadznya belum didengar. Tapi itu sebagai bentuk mubalaghah. Saking balighnya, saking hebatnya ucapannya sampai cepat difahami, cepat merasuk sebelum kalimatnya selesai. Wa ta'ammal dzalika tajidhu ayanan, dan resapilah ucapan tersebut, kamu akan mendapatinya betul-betul ada. Hatta fi kalamil awam, sampai-sampai pada ucapannya orang awam. Nah, ini kita dapat di kadang orang awam itu kadang ngomongnya itu kadang pas. Oh iya betul, kadang omongannya orang awam itu kadang benar-benar mengena. Alladzina utu minal hikmati fil khitabi wa husnil qaul wa isabatihi ma lam yu'tahu ba'du adiya'il lisa ba'du adiya'il bayan. Di mana orang-orang awam tadi itu kadang mereka itu diberikan dari hikmah
di dalam bab ucapan dan juga dalam bagusnya perkataan dan benarnya perkataan tersebut, apa-apa yang kadang orang yang belajar ilmu balaghah sendiri nggak punya. Jadi kadang menang orang awam kadang. Karena memang balaghah itu sesuatu yang nggak bisa dipikir kadang. Jadi orang awam itu mereka terkadang diberikan oleh Allah kemampuan untuk berbicara, itu kadang lebih hebat daripada orang yang bergelut ba'du ad'iya. Ini adalah para orang-orang yang mengklaim, orang-orang yang dipanggil dengan ahli bayan. Kadang orang awam itu mereka dalam sebagian ucapan, maksudnya bukan kok semua ucapannya. Kalau semua ucapan orang awam ya nggak mungkin. Kadang sebagian ucapan orang awam itu ada yang memang lebih kuat balaghahnya daripada ucapan orang yang sibuk dalam ilmu balaghah. Alladzina yuhsinuna rasfal kalam. Lebih bagus daripada ahlu bayan yang mereka itu yuhsinun, pandai di dalam rasfal kalam. Merangkai, rasf itu merangkai kata. Cuma pandai merangkai itu, tapi maknanya itu kosong. Yatakallamul wahidu minhum kalaman yadhabu fihi wa yaji. Terkadang orang yang bergelut dalam ilmu bayan tadi, dia itu berbicara. Salah seorang di antara mereka berbicara suatu pembicaraan, yadhabu fihi wa yaji, kesana kemari. Maksudnya yadhabu fihi wa yaji itu ngomong kesana kemari panjang lebar. Wa yas'udu wa yanzil, naik turun. Ini orang Arab mengibarahkan ucapan kalau muter-muter itu dengan ini. Yadhabu fihi wa yaji, datang dan pergi dan datang, naik turun. Wala yasilu ila jauharil maudu. Bersama dengan panjang lebarnya ucapan tadi, dia nggak bisa sampai kepada titik inti pembicaraan. Illa ba'da'an yunsiyaka awwalal kalam, kecuali lama sekali setelah dia melupakan bagi kamu, bagi pendengarnya tadi, ucapan yang depannya. Tuh, sampai pendengar itu lupa apa tadi yang depan, dia baru sampai kepada maksud tujuannya. Jadi ada orang memang seperti itu. Walaupun dia sibuk atau walaupun dia mengaku dia adalah orang yang bergelut dengan ilmu bayan, ada yang seperti itu. Ngomong panjang lebar kesana kemari dan enggak sampai kepada titik pembicaraan kecuali sampai pendengar itu sampai lupa dulu ucapan yang pertama, saking panjangnya. Jadi illa ba'da'an yunsiyaka awwalal kalam, ini adalah sindiran saking panjangnya ucapan tadi sampai ucapan yang awal sudah dilupakan. Innahum dahilu an ma'nan kabirin, mereka itu lupa dari makna yang sangat besar. Wa huwa maksudul balaghah wa ghayatuha. Makna terbesar dari ilmu balaghah, maksud balaghah dan juga tujuan balaghah, bal huwal balaghatu kulluha, bahkan itulah balaghah yang sesungguhnya, inti dari balaghah. Ala innal balaghata isobatul qauli wal hadfi. Ketahuilah bahwasannya balaghah, sesungguhnya balaghah itu adalah isobatul qaul, mengenanya suatu ucapan dan juga mengenanya tujuan. Hadaf itu sasaran. Jadi kalau orang ngomongnya itu bisa mengena sasaran, itulah dialah orang yang baligh. Wa huwa ma yu'abbiru anhu ahlul ma'ani biqaulihim, dan itu adalah yang diibaratkan, yang diungkapkan oleh ahlul ma'ani dengan ucapan mereka, al balaghatu mura'atu muqtadul hal. Balaghah itu adalah memperhatikan tuntutan keadaan. Kalau waktunya ngomong panjang ya panjang, waktunya ngomong pendek ya pendek, waktunya ngomong halus ya halus, waktunya ngomong kasar ya kasar, itulah balaghah. Kata ahlul ma'ani seperti itu. Ahlul ma'ani, padahal ahlul ma'ani sendiri ini salah satu bidang balaghah, ilmu ma'ani. Mereka mengungkapkan balaghah itu adalah memperhatikan tuntutan keadaan dalam ngomong. Itulah balaghah. Jadi orang kalau tahu sikon dalam bagaimana dia harus berbicara, apakah harus manjang, apakah harus pendek, inilah orang yang balaghah betul. Wa yu'abbiru anha fil wa yu'abbaru. Ini wa yu'abbaru, majhul ini. Dan diibaratkan, diungkapkan juga fil hikam, di dalam mutiara-mutiara, fil hikam jamak dari hikmah, dalam ucapan-ucapan mutiara, biqaulihim, dengan ucapan mereka, likulli maqamin maqalun, di setiap keadaan itu ada ucapannya sendiri-sendiri, walikulli haditsin haditsun, dan di setiap kejadian ada hadisnya sendiri-sendiri, ada
beritanya sendiri-sendiri. Ini juga omongan ini juga bagus juga ini. Dari sisi balaghah ini memuat jinas, makom, makol, hadis, hadis. Padahal maknanya beda. Setiap keadaan itu ada ucapannya sendiri-sendiri dan setiap kejadian itu ada beritanya atau ada pembicaraannya masing-masing. Itulah balaghah. Balaghah itu ya seperti itu. Sesuai dengan tuntutan keadaan. Ghairu annal maqamat minha ma huwa dhahirun. Cuma hanya saja maqamat yaitu tuntutan keadaan tadi di antaranya ada yang memang jelas yudrikuhu kullu ahad akan diketahui oleh masing-masing atau setiap orang. Keinginan atau munasabah, kecocokan atau ketepatan pembicaraan tadi ada yang memang semua orang tahu, kazamanil hajj seperti musim haji, wa zamanis shaum min syahri Ramadan dan seperti musim bulan puasa, yudrikul musallun anna kalamal khatibi sayakunu fi dzalik. Semua orang, semua jamaah pasti akan tahu bahwasanya ucapannya seorang yang memberi khutbah pasti akan membicarakan masalah haji karena memang musim haji. Atau di musim puasa pasti ucapan pasti khutbahnya seseorang itu biasanya pasti masalah puasa karena memang zamannya puasa. Au fi ma yata'allaqu bi atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu tadi. Seperti ini namanya maqamat yang sudah diketahui, keadaan yang sudah diketahui. Jadi khotib belum ngomong itu orang-orang sudah paham, pasti ngomongnya nanti masalah yang dimaukan masalah puasa karena memang bulan puasa. Wa minha dan diantara maqamat tadi tuntutan-tuntutan keadaan tadi ada yang batin, ma huwa batinun, tersembunyi, terselubung. La yahtadi ilaihi illa ulul albab, tidak mampu tertunjuki kepadanya kecuali orang-orang yang memiliki albab, lub, yaitu hati atau otak yang cerdik. Wal maqamat dahuna mutafawitah. Dan tuntutan-tuntutan atau kecocokan keadaan tadi di sini berbeda-beda, mutafawit, bertingkat-tingkat. Wa qad taghibu anha fitnatu ba'dil futona lidiqqatiha. Dan terkadang kejelian seorang yang jeli itu sendiri kadang luput. Fitnatu ba'dil futona qad taghib, sampai enggak mampu untuk menjangkau maksud yang diucapkan tadi. Lidiqqatiha, karena saking apa? Saking jelimetnya. Wa maraddu dzalika ila ihsasil mutakallim, dan tempat kembalinya bisa diketahui atau enggak itu kepada ihsas, kepekaan, peka. Kalau seorang mutakallim itu peka, ila ihsasil mutakallim wa idrakihi li halil mukhatab wa man mahu. Seorang mutakallim terus peka terhadap keadaan orang yang diajak bicara dan orang yang bersamanya. Fal kalamu fi hali ziyaratil marid la tahsunu fihi al italah. La tahsunu fihi al italah. Maka contohnya pembicaraan ketika sedang menjenguk orang sakit enggak bagus untuk dipanjang-panjangkan. Cerita dawa kesana kemari waktu jenguk orang sakit. Ini enggak bagus. Kenapa? Karena enggak cocok keadaannya. Orang sakit itu ya dikasih ucapan yang ringkas dan bermanfaat. Kalau diajak cerita sana sini, dia nggak bisa karena dia sedang berada dalam kesedihan, dalam sakit. Kama la yahsunu fihi dzikrul maut, sebagaimana juga nggak pantas ketika jenguk orang sakit kemudian nyebut kematian. Wala iradu al akhbar, dan juga tidak pantas juga untuk mendatangkan berita-berita anil ladina halaku bisababil marad alladzi ubtuliya bihil mazur. Tidak bagus juga untuk mendatangkan berita-berita yang tentang orang-orang yang mereka itu mati gara-gara sakit yang sama. Sakit yang sedang diderita oleh orang yang diziarahi tadi. Semakin sakit, semakin takut dia. Semakin enggak punya harapan untuk sembuh. Enggak benar seperti itu. Wal maqamul ladzi la muttasa fihi lil waqt, demikian juga enggak pantas untuk membicarakan masalah-masalah yang tidak ada waktu yang cukup untuk membicarakan masalah tersebut. Likasrotiz ziham, karena banyaknya ziham, yaitu sedang ziham itu apa? Berdesak-desakan. Maksudnya kalau makamnya itu nyuruh untuk yang cepat, nang to the point ya, nang to the point saja. Wastighalil mukhatab masalan la yahsunu bihil itnab, demikian juga keadaan mukhatab itu yang masyghul, istighal, sedang sibuknya orang yang
diajak bicara, contohnya, la yahsunu fihil itnab, tidak bagus untuk memperpanjang. Itnab itu memperpanjang. Salah satu bab balaghah, itnab dan ijaz. Ijaz itu ringkas, itnab itu panjang. Jadi misalnya sampean ketemu orang, dia sibuk mau pergi, kemudian sampean cerita panjang lebar. Ya ini orangnya yang marah, yang cepat, apa yang kamu maukan gitu loh. Kama la yahsunul ijaz fi maqamil madah, demikian juga tidak pantas untuk mempercepat atau meringkas pada keadaan madah dalam memuji, karena memuji itu bagusnya diperpanjang. Karena itu isbat asma wa sifat, isbat dalam isbat itu disuruh tafsil. Kenapa? Karena kalau kita memuji dengan banyak, kau bagikan ini seperti ini semakin bagus. Sebagaimana isbat asma wa sifat, karena isbat asma semuanya adalah pujian, makanya disuruh panjang, suruh tafsil. Wala fi maqamin nasib, demikian juga tidak pantas untuk mempercepat dalam keadaan nasib. Nasib itu adalah di dalam taghazzul, ya, di dalam sedang memuji atau di dalam bercinta, bercinta, bikin puisi romantis itu kemudian terus cepet-cepet enggak bagus. Wal i'tidar, demikian juga dalam maqam i'tidar, minta maaf itu disuruh juga yang panjang. Maaf, saya banyak. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah juga, ketika minta ampun itu kita sebutkan kesalahan-kesalahan kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Illa li amrin yaqtadi dzalik, kecuali kalau memang ada perkara yang menuntut untuk menyelisihi kaidah tadi. Jadi secara umum masing-masing keadaan itu ada kaidahnya. Kapan seorang itu harus ngomong cepat, kapan dia harus ngomong ringkas, kapan harus panjang, itu semuanya ada tuntutannya. Wa kullu man akhta'a hadfahu min kalamihi, dan setiap orang yang salah menyalahi tujuan, hadfahu bacanya akhta'al hadfah, yang menyalahi atau tidak mengena kepada sasarannya dalam ucapannya, walau kana jayyidal lafaz, walaupun dia adalah orang yang jayyidal lafaz, ngomongnya itu fasih, ngomongnya betul, susunannya betul, cara ilmu nahwunya betul, qawiyas sabak, dia itu juga orang yang kuat sabak. Sabak itu rapi, merapikan. Jadi rapi sekali. Ucapannya itu sangat rapi, sangat bagus, tapi enggak mengena. Fa innahu mujanibun lil balaghah, maka orang tersebut adalah menjauhi balaghah. Fi mizani ahlul bayan, dalam timbangannya ahlul bayan. Dia bukan orang yang pandai balaghah, walaupun ngomongnya bagus, pinter, rapi, tapi enggak mengena. Lianna sahibahu lam yakul al-qaulal munasiba fil halil munasibi. Karena pemiliknya tadi tidaklah mengatakan ucapan yang sesuai pada keadaan yang sesuai. Maka itu bukan balaghah. Api, bagus, benar, itu enggak mesti sesuai dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu yang paling mengena. Yang paling utama adalah mengena. Walladzi yaqau fi dzalika huwa man yajhalu aqdara maramil kalam wa ma'ani. Dan orang yang terjatuh dalam itu adalah orang yang dia itu bodoh terhadap takaran. Maromi jamak dari marma, sasaran. Apa namanya? Sasaran, marma. Roma yarmi, sasaran. Yang bodoh terhadap takaran sasaran ucapan, enggak tahu mana yang harus dituju, itu enggak tahu. Wa ma'ani, demikian juga makna-maknanya dia enggak tahu. Walam yuwazin bainaha wa bain aqdaril mukhatabin, dia juga enggak mempertimbangkan antara maromi tadi, antara sasaran-sasaran ucapan ditimbang dan disandingkan dengan kemampuan para mukhatabin. Wal halil ladzi huwa wa hum fihi, dan keadaan yang dia dan mereka sedang berada di dalamnya. Maka ini bukan balaghah. Kalau salah sasaran, salah ucapan, tahu keadaannya, mukhatabnya sedang bagaimana, terus diperpanjang. Nah, ini kita perpanjang atau enggak ini? Sedang ngantuk, kita selesaikan ya mukadimah ini biar enggak mukadimah. Masa ketika pertemuan masih mukadimah terus. Qala qara'tu ilmal balaghati fi kutubin katsira mandumatan wa mansuratan. Atau enggak perlu saya terjemahkan, yang jelas-jelas seperti ini sudah kita lewati. Qara'tu ilmal balaghati fi kutubin katsiratin mandumatan wa mansuratan mukhtasaratan wa mutawwalatan. Ini penulisnya boleh seperti ini ketika menjelaskan keadaan, boleh. Tujuannya bukan untuk bangga atau sombong, enggak apa-apa, ini seperti ini boleh, supaya pembaca itu sikoh, supaya
Pembaca itu memiliki sikoh terhadap kemampuannya. Tujuannya bukan untuk bangga, tapi untuk sikoh, supaya orang itu sikoh pada dia. Maksudnya dia memang memiliki bekal dalam bab ini. Kitab Miftahul Ulum lis-Sakkaki, seperti kitab Miftahul Ulum lis-Sakkaki, Sakkaki Yusuf bin Abi Bakar Abu Yaqub As-Sakkaki, Yusuf bin Abi Bakar Abu Yaqub As-Sakkaki. Wa Dalailil Ijaz wa Asraril Balaghah lil Jurjani, Jurjani Abu Bakar Abdul Qahir Ibn Abdurrahman Al-Jurjani. Wa Syuruhit Talkhis, demikian juga syarah-syarah talkhis. Talkhis nanti akan disebutkan punyanya Qazwini. Talkhis fi Ulumil Balaghah, karya Al-Qazwini. Wa katsirin min kutubil mutaakhirin, demikian juga banyak dari kitab-kitab mutaakhirin. Wa hafidtu minha kitab Talkhis lil Qazwini kamilan, saya juga menghafal kitab Talkhis punyanya Qazwini seluruhnya dihafal. Secara lengkap dihafal sama si muallif. Wa Nadmal Jauhar al-Maknun lil Akhdari, Akhdari Abdurrahman As-Shaghir Al-Akhdari. Wa qara'tu syuruha, dan saya baca syuruhnya. Wa antafa'tu bidzalik wa bima afadanihi. Wa bima afadanihi man qara'tu alaiha dainil matnain. Demikian juga saya mengambil manfaat dengan orang yang memberiku faedah, dengan apa-apa yang aku itu diberi faedah oleh orang yang aku baca dua matan ini kepadanya, yaitu gurunya muallif dalam dua matan ini. Min ahlil ilm, dari kalangan ahlul ilm. Ghairu annal fa, ini perhatikan, ghairu annal faidatal kubra kanat min tazawwuqi li kalamillah wa kalami rasulih. Bedanya hanya saja faedah yang terbesar adalah bukan dari belajar-belajar tadi itu semua, tapi adalah dari tazawwuq. Tazawwuq itu merasakan atau menikmati kalamullah dan juga kalam rasulnya. Ini subhanallah. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebagai tujuan, tapi ternyata dia juga alat perantara yang terbaik juga dengan mendalami Al-Quran. Kita belajar balaghah fungsinya supaya paham Al-Quran. Wasilahnya, sarananya yang terbaik juga dengan tadzawuq, memahami dan juga meresapi Al-Quran dan As-Sunnah. Wa mandumi kalamil bulagha wa manthuri, dan juga nadam, syair-syairnya para bulagha dan juga ucapan-ucapan mereka. Wa kana ma hadzaktuhu atau hadiktuhu, hadiko itu maknanya mahir atau apa yang aku geluti. Min qawaida wa tarifatin wa taqsimatin tatbiqan ala ma aqra'u wa altadzu bihi min tilkal asali. Jadi apa yang aku sarikan, apa yang aku geluti selama ini, apa yang aku berikan ini adalah dari kaidah-kaidah dan juga tarifat dan taksimat. Itu semua adalah bentuk praktek dari apa yang aku baca dan aku mengambil kelezatan dengannya dari uslub-uslub tadi. Zatil fakhamati wal adubati wal baroah, di mana uslub-uslub tadi memiliki fakhamah, kekuatan, wal adubah, kesegaran, wal baroah, dan keindahan. Jadi intinya hasil terbesar adalah dari praktek. Ilmu balaghah itu hasil terbesar yang akan didapat oleh seseorang itu dari praktek. Kalau cuma belajar toh, kalau nggak dipraktekkan, nggak dibuat untuk meresapi Al-Quran dan Sunnah, nggak akan berhasil. Falihadza ansahu talibal ilm an yaktafi bidabtil ma'alimil lati tahfadhu lahul mustalahat wat thawabit. Oleh karena itu aku nasihatkan kepada talibul ilm untuk mencukupkan dengan mendobat, untuk hanya untuk menekuni, untuk memutkinkan ma'alim, yaitu tadi tempat, yaitu siapa ilmu-ilmu tadi, kaidah-kaidah tadi yang akan menjaga baginya mustalahat wa dhawabit saja. Jadi nggak perlu panjang-panjang, atau jangan ngikut, jangan cuma ngikut, tapi juga cukup punya kuncinya. Itu maksud dari ucapan ini. Seorang dalam ilmu balaghah itu cukup tahu kaidah dan kunci pertama saja. Jangan taklid, jangan ngikut, karena balaghah itu butuh dikembangkan sendiri. Wa ta'rifat wal mudhul allati yahtaju ilaiha, cukup mencukupkan diri dengan kunci-kuncinya saja, ta'rifat, definisi, wal musul, dan pepatah-pepatah atau perumpamaan-perumpamaan yang dia butuhkan saja. Hatta la yakuna jahilan biqawaihi, cukup dia itu tidak bodoh dengan kaidah-kaidah itu saja. Wal yakuna ala thiqatin bi ilmihi wa ma'rifati, dan hendaknya seorang itu
Wal yakuna ala thiqatin bi ilmihi wa ma'rifatihi. Dan supaya seseorang itu percaya dengan ilmu dan juga ma'rifahnya. Fal balaghatu daukun yusqalu. Yusqalu itu dikembangkan. Karena balaghah itu adalah sebuah selera yang dikembangkan bit ta'ammul, dengan cara ta'ammul fi asali bil Quran wa kalamil bulagha. Dalam uslub-uslub Al-Quran dan juga ucapannya orang-orang ahli balaghah. Wa tabu wahdahu la yakfi. Sedangkan tabu saja, yaitu tabiat saja, atau cuma sekedar mengandalkan bakatnya sendiri tanpa ta'ammul, ini enggak cukup. Makanya nasihatnya muallif dalam balaghah itu cukup mengetahui kaidah-kaidah kunci saja, setelah itu dipraktekkan sendiri dengan ta'ammul, dikembangkan dengan ta'ammul Al-Quran dan As-Sunnah. Gak bisa balaghah itu cuma ngikut. Maksudnya pelajari balaghah panjang cuma ngikut saja, nggak dikembangkan sendiri, nggak bisa, nggak akan berkembang ilmu balaghahnya. Karena ilmu balaghah itu butuh dikembangkan. Qala wa hadzal kitabul mujazatu masailuhu al-mufassalatu qawaiduhu uqaddimuhu li talibil ilm liyakuna kafiyan lahu fi ma'rifatil balaghah wa qawaidiha. Kitab ini yang ringkas permasalahannya, tapi kaidahnya mufassal. Ini namanya tibak ini. Ini namanya tibak. Mujaz, ringkas, tapi rinci. Iya, ringkas tapi rinci. Ringkas, masalahnya itu ringkas, sedikit, tapi setiap kaidahnya itu dirinci. Ini. Aku persembahkan kepada para thalibul ilm supaya kitab itu menjadi cukup untuk mengetahui balaghah dan juga kaidah-kaidahnya. Setelah itu, waliyantaliqa ba'da dzalika bidinihi wa malakatihi kama yasha. Setelah itu, biarlah dia terbang sendiri, pergi sendiri dengan zihn, dengan pikirannya dan juga dengan kemampuannya sebagaimana yang dia kehendaki. Makanya balaghah itu dikembangkan sendiri. Cukup tahu kaidah-kaidahnya, cukup tahu istilah-istilahnya, setelah itu pergilah terbang sendiri dengan kedua sayapmu. Fa ilmul balaghati la yantahi inda haddin, karena ilmu balaghah itu tidak berhenti pada satu batas. Wa huwa qabilun lil atwar, dia itu menerima atwar. Atwar itu inovasi, diperbarui. Tatawur itu namanya inovasi. Wa huwa qabilun lil atwar, dia itu menerima untuk inovasi. Wa ziyadah, bisa ditambahi ila antaku sampai hari kiamat. Al ibratu fihi bil jamal. Yang penting ukurannya, tolak ukurnya dalam ilmu balaghah itu adalah al-jamal, keindahan, wasurati wal badi'ah, gambaran yang bagus. Demikian juga badi'ah, ini juga sama, maknanya badi, bagus. Wal insya'il bari', dan kemampuan untuk membuat yang keahlian, keterampilan, itu balaghah. Fa huwa laisa ka ilmin nahwi. Maka balaghah itu tidak seperti ilmu nahwu. Lahu qawaninu majmu'atun la tujizu lil mutakallimi an yakhruja fiha an sananil mutaqaddimin. Di mana ilmu nahwu itu memiliki undang-undang yang terkumpulkan, tidak membolehkan bagi orang yang berbicara untuk keluar darinya. Enggak boleh maf'ul kamu rafa, enggak boleh mubtada kamu nasab. Dari jalannya para mutaqaddimin fi usulil istishhad. Para mutaqaddimin di zaman-zaman yang mustashhad, yaitu sampai zaman mukhadram. Ini setelah itu dikatakan muwallad, seorang penyair yang bisa diambil sebagai istishhad itu cuma zaman-zaman terdahulu. Adapun penyair-penyair yang zaman mutaakhirin sudah enggak bisa lagi diambil dalil fi usulil istishhad, yaitu selain atau sebelum para muwalladin namanya. Wala an yazida syai'an lam yadhkuruhu sabiqun. Demikian juga enggak boleh bagi seorang pelajar ilmu nahwu untuk menambahi sesuatu yang tidak disebutkan oleh orang terdahulu. Beda dengan ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu bisa dikembangkan. Walaupun enggak, tapi syaratnya enggak boleh menyelisih kaidah inti. Pokoknya masih masuk dalam rumus umum, enggak apa-apa, dikembangkan sendiri. Zalika bi annal kalamal i'rabi la yatafawat. Yang demikian itu kenapa ilmu nahwu enggak bisa diselisih? Karena ucapan secara i'rab enggak mungkin berbeda-beda. Faqauluka innad dunya hulwatun, maka ucapanmu sesungguhnya dunia itu adalah manis. Kaqaulika innad dunya murratun, seperti ucapanmu dunia itu pahit, sama. Secara ilmu i'rab ya mubtada khabar sama. Tapi secara ilmu balaghah lain. Kalau kamu bilang dunia ini manis,
sama kamu ngomong dunia ini pahit, itu ada maknanya lain-lain secara ilmu balaghah. Kilahuma mubtada wa khabar, dakhala alaihi ma inna. Kalau dalam ilmu nahwu itu sama secara i'rab. Tapi dalam ilmu balaghah kedua ucapan itu kalau diungkapkan itu memiliki makna yang berbeda. Ammal balaghatu fa fasahatun fil lisan, adapun balaghah itu adalah tentang ya betul tentang kefasihan dalam lisan, harus sesuai ilmu nahwu, harus sesuai ilmu sharaf. Ini namanya fasih. Wa dzauqun fil wujdan, tapi dia dalam wujud, di dalam faktanya dia adalah selera. Wa mut'atun fil adhan, ilmu balaghah itu adalah kesenangan di dalam zihin. Semua itu tentang ekspresi, tentang perasaan dan yang lain. Walakinnal ladzi yajma'u dzalika wa yantafi'u bihi huwa man kana lahu qalbun hadirun. Akan tetapi memang betul balaghah itu adalah tentang fasih, tentang selera, tentang kesenangan. Tapi yang bisa mengumpulkan hal itu, yang bisa bermanfaat dengan hal itu adalah orang yang memiliki hati yang hadir, wadihnun yakidun, dan juga zihin, perasaan yang senantiasa terjaga, wa adabun jammun, memiliki adab, memiliki etika yang bagus, wa dzauqun rafi'un, dan selera yang tinggi. Kalau orang-orang yang enggak membiasakan diri dengan keindahan, enggak memiliki perasaan, enggak bisa balaghah. Akan bisa, karena balaghah itu tentang ekspresi, tentang perasaan dan yang semisalnya. Karena itu dikatakan wallazi nafsuhu bighairi jamalin la yara fil wujudi syai'an jamila. Dan yang jiwanya itu tidak terhiasi dengan keindahan, tidak ada keindahan di dalamnya, dia tidak akan bisa melihat di dalam alam semesta ini satupun sesuatu yang indah. Kalau jiwanya itu berisi kebusukan, semuanya akan terlihat busuk. Kalau jiwanya itu terisi dengan kejelekan, dia akan melihat segalanya jelek. Tapi kalau jiwanya itu indah, dia suka hal-hal yang berbau keindahan, perasaannya itu peka, maka ini nanti akan menjadi bekal utama untuk berselancar dalam dunia ilmu balaghah. Maka balaghah itu tentang ekspresi, tentang perasaan, tentang keindahan. Makanya orang sastra itu kadang rumit. Kalau orang nggak paham bab ini, ya menyangkanya buruk. Dia nggak tahu apa yang dimaukan oleh si sastra tadi, si sastrawan tadi. Selesai kita dalam muqaddimah muallif, kita lewati dalam 3 pertemuan. Insyaallah lanjutannya kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.